Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Liandira dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Bahasa Inggris. Di sini saya ingin mengulang kembali materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh selaku dosen pengampu Bapak Karyadi tentang mata kuliah emosional intelijen. Konsep dasar kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan intelijen mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Menurut Howard Gardner, terdapat 4 pokok utama dari kecerdasan emosional, yaitu mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, dan yang terakhir dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Suksesnya seseorang bergantung pada kemampuannya dalam membina hubungan dengan orang lain. IQ hanya berperan sekitar 25% dalam menentukan kesuksesan seseorang. Menurut Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, yaitu bisa dilakukan dengan cara 1. Mulai dengan memberi pujian dan penghargaan yang jujur. 2. Beritahukan kesalahan orang lain secara tidak langsung. 3. Bicarakan kesalahan Anda sendiri sebelum mengkritik orang lain. 4. Ajukan pertanyaan bukan memberi perintah langsung. Yang kelima, biarkan orang lain menyelamatkan muka. Yang keenam, pujilah peningkatan sekecil apapun dan pujilah setiap perbaikan. Yang ketujuh, beri orang lain reputasi yang baik untuk dipenuhi olehnya. Yang terakhir, buat orang lain senang mengerjakan hal yang Anda sarankan. Yang kedua, pengertian perangkat diri. Perangkat diri bisa dibagi menjadi 2, yaitu perangkat diri fisik atau zahir yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik, seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, dan perasaan atau emosi. Kesadaran dimaksud adalah suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang yang berasal dari daerah sekitarnya, dan orang yang bersangkutan mampu menghadirkan dirinya, mengadakan seleksi terhadap informasi rangsang yang masuk ke dalam dirinya dan dapat memadukan semua informasi yang masuk. Kesadaran pada manusia dapat dikategorikan dalam: pertama, kesadaran psikologi, di mana makna kesadaran dimaksudkan berhubungan dengan kapasitas seseorang untuk mengenali kemampuannya dalam berpikir, berolahraga, berpersepsi, menggagas sesuatu, berangan-angan, dan memecahkan masalah. Yang kedua, kesadaran fisik, di mana makna kesadaran dimaksudkan berhubungan dengan kapasitas seseorang untuk mengadakan reaksi atas rangsang atau stimulus, baik berasal dari dalam otaknya atau berasal dari luar tubuhnya. Fungsi perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang dalam hubungannya dengan luar dirinya. Gejala perasaan tergantung pada kondisi jasmani. Misalnya, badan dalam keadaan sakit, perasaan mudah tersinggung daripada tubuh dalam keadaan sehat dan segar. Yang kedua, pembawaan. Ada orang yang pembawaan berperasaan halus, sebaliknya ada pula yang cenderung berperasaannya kurang peka. Yang ketiga, perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. Kondisi yang dapat mempengaruhi perasaan dapat memberikan orak dalam perkembangan perasaan. Sehubungan dengan soal dan waktu dan perasaan, Strange juga membedakan perasaan dalam 3 golongan, yaitu perasaan saat ini, yaitu yang bersangkutan dengan kondisi sekarang yang dihadapi. Yang kedua, perasaan yang menjangkau ke masa depan,
merupakan jangkauan ke depan dalam kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi masih dalam pengharapan. Yang ketiga, perasaan yang berhubungan dengan waktu yang telah lalu atau melihat ke belakang yang telah terjadi. Perasaan dan gejala kejasmanian. Gejala perasaan tidak berdiri sendiri melainkan bersangkutan dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Bahkan perasaan dengan keadaan tubuh ini memang tidak dapat dipisahkan. Tanggapan-tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat berwujud: pertama, mimik gerak roman muka; kedua, pantomimik, gerakan-gerakan anggota badan yang orang bisu tuli, terdiri dari gerakan-gerakan termasuk mimik dan pantomimik. Ketiga, gejala pada tubuh seperti denyut jantung bertambah cepat dari biasanya, wajah menjadi pucat dan sebagainya. Keempat, macam-macam ungkapan perasaan. Sekian materi pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.